Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Terdapat potret metaforis tentang katak yang dimasukkan ke dalam rebusan air. Ketika katak dimasukkan langsung ke dalam air yang sudah mendidih, dengan refleks mereka akan langsung lompat untuk menyelamatkan dirinya. Namun ketika katak dimasukkan ke dalam air biasa, kemudian dipanaskan secara perlahan, ia merasa tidak sedang dalam bahaya. Si katak justru berusaha menyesuaikan suhu tubuhnya tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang dalam bahaya hingga akhirnya mati. Kita mungkin berpikir katak tersebut mati karena air yang mendidih. Hal ini tidak sepenuhnya salah. Namun faktor utama yang menentukan mati atau tidaknya katak tersebut adalah ketidakmampuannya untuk memahami situasi dan menyelamatkan dirinya di waktu yang tepat. Bukannya menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi yang membahayakan, ia malah menyesuaikan dirinya di lingkungan yang tidak menguntungkan baginya. Metafor ini relevan diterapkan dalam situasi kompleksitas dakwah kelompok radikal teroris yang dinamis pasca bubarnya Jamaah Islamiyah. Narasi yang diangkat kemungkinan besar tidak bermuatan kekerasan perang, bom, bunuh diri, teror, dan semacamnya. Tetapi sekedar memberikan citra bahwa negara gagal dalam beberapa sektor kehidupan masyarakat sehingga mengesankan bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi dan dirubah. Banyak tokoh agama radikal teroris masih aktif sebagai penceramah. Gagasan apapun termasuk kekerasan yang dikemas dalam doktrin ideologi sangat susah dilepaskan dari inangnya. Berbeda dengan gagasan kekerasan dengan motif politik maupun ekonomi yang klausalnya jelas. Militansi dakwah ini nyaris dipastikan terus aktif. Media sosial, kecerdasan buatan, tren budaya digital menjaga asa mereka untuk terus menghadirkan narasi-narasi radikal terorisme. Generasi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha sebagai wajah demografi bangsa dimanjakan dengan narasi-narasi heroisme yang seakan-akan mengesankan pemuda sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari kebobrokan. Padahal mereka hanya akan menjadi katak-katak yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang terjebak dalam bahaya ideologi radikal terorisme yang mengarah pada ekstremisme kekerasan di dalam panci-panci algoritma media sosial itu. Mereka merasa apa yang disampaikan para tokoh agama mengenai kegagalan sistem pemerintahan modern benar adanya sehingga dibutuhkan transformasi radikal sebagai respon terhadap itu. Menurut Gen Z, merasa skeptis terhadap negara mungkin dianggap sikap kritis yang perlu dilakukan dalam konteks kebebasan berekspresi. Tetapi menurut kelompok-kelompok radikal teroris seperti XJI yang belum bertobat atau New HTI atau JAD, sikap kritis pemuda ini menjadi indikasi bahwa target sudah rentang dan siap untuk dikelola lebih lanjut secara ideologis. Akhirnya pemuda-pemuda itu mengalami suara radikalisasi dan dimanfaatkan sebagai martir untuk memenuhi libido politik ideologis kelompok-kelompok itu. Nalar kritis mereka tergadai dengan janji-janji surgawi yang kosong. Akhirnya masa depan mereka mati oleh aktivisme palsu yang sebetulnya tidak patut mereka dapatkan. Fenomena sindrom katak rebus dan suara radikalisasi menggambarkan betapa krusialnya memahami dinamika penyebaran narasi radikal teroris dalam era digital saat ini. Tantangan terbesar bukan hanya pada aksi teror yang terlihat jelas, tetapi justru pada infiltrasi ideologis yang subtil dan tersemarkan, terutama di kalangan generasi muda. Ketidakmampuan mereka untuk mengenali bahaya ideologi radikal yang dibalut narasi kritik sosial menciptakan kerentanan besar, kerentanan besar. Sikap kritis yang seharusnya menjadi pilar dalam kebebasan berpikir dan berekspresi berpotensi diselewengkan menjadi pintu masuk radikalisasi. Pendidikan literasi digital dan ideologis yang kuat sangat diperlukan agar generasi muda mampu memilah antara kritik yang membangun dan ideologi yang menyesatkan. Fenomena ini menuntut perhatian serius secara kolektif antara pemerintah, komunitas, keluarga, dan masyarakat luas
harus dijalankan untuk memastikan bahwa masa depan bangsa diisi oleh generasi yang berpikir kritis dan inklusif, bukan terjebak dalam radikalisme yang mengancam keharmonisan bangsa dan kemanusiaan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.